Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini kami masih diberikan nafas hidup. Terima kasih juga Tuhan karena sampai hari ini pun kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu selalu Tuhan, biarkan setiap kata kalimat yang terucap akan menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Matius 7 ayat ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Judul renungan hari ini, penyelidikan rohani. Mengapa kita berdoa tetapi tidak mendapatkannya? Renungan hari ini menegaskan, barangkali ada yang tidak beres dalam hubungan atau relasi kita dengan orang lain. Mungkin dengan anak-anak kita, kerabat kita, atau sahabat kita. Kita perlu menyelidikinya dengan jujur. Dikatakan tidak ada gunanya berdoa kalau kita tidak hidup seperti anak-anak Tuhan. Ilustrasi doa yang dipakai Tuhan di sini ialah tentang seorang anak yang baik yang diminta sesuatu yang baik. Ketika banyak kali berbicara tentang doa, seolah-olah Allah mendengar kita tanpa menghiraukan relasi kita dengan Dia dan sesama kita. Lihat Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jangan sekali-sekali berkata bahwa adalah bukan kehendak Allah untuk memberi Anda apa yang Anda minta. Jangan jemu dan menyerah, tetapi carilah penyebab Anda tidak menerima. Adakah hubungan Anda baik dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, dan dengan rekan-rekan Anda? Apakah Anda anak yang baik dalam hubungan dengan mereka tersebut? Adakah Anda memaksa Tuhan dengan berkata, "Aku telah tersinggung dan jengkel, tetapi aku masih menginginkan berkat-berkat rohani"? Anda tidak dapat menerima dan tidak ada urusan dengan berkat-berkat tersebut sebelum Anda mempunyai sikap seseorang anak yang baik. Kita keliru kalau kita ngotot dan mendebat Allah dan bukannya menyerah. Kita menolak untuk menerima kesalahan kita. Adakah kita memohon Allah memberkati kita di bidang keuangan, sedangkan kita tidak setia atau menolak untuk melunasi hutang kita? Adakah kita memohon kemerdekaan kepada Allah, sedangkan kita menahan kemerdekaan seseorang padahal hal itu ada di tangan kita? Adakah kita menolak untuk mengampuni seseorang, dan adakah kita bersikap tidak baik terhadap orang yang bersangkutan? Sudahkah kita hidup sebagai anak Allah di antara kerabat dan sahabat kita? Lihat Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menjadi anak Allah hanya karena kelahiran baru, dan sebagai anaknya, kita baik hanya jika kita hidup di dalam terang. Bagi kebanyakan kita, doa hanyalah merupakan ungkapan keagamaan yang sepele dan tidak penting. Urusan persekutuan dengan Allah yang bersikap gaib dan emosional, kita banyak kali menciptakan kabut rohani yang membutakan penglihatan kita. Akan tetapi, jika kita menyelidiki dan memeriksa diri kita dengan jujur, kita akan melihat dengan jelas ada yang tidak beres. Mungkin dalam persahabatan, utang yang tidak dibayar, sikap yang tidak benar, dan lain-lainnya. Tidak ada gunanya berdoa kalau kita tidak hidup seperti anak-anak Tuhan. Kemudian Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 8 mengenai anak-anaknya, setiap orang yang meminta menerima. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami baik rohani dan jasmani.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.